Sepang kau tak utusi Dedio sambayang Wujulayu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kisah horor. Masih bersama dengan Ana di sini yang akan membacakan cerita horor ataupun email berhantu, DM berhantu lah, yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisah horor @gmail.com ataupun di DM Instagram Ana Olive dan DM Instagram podcast kisah horor. Ya, seperti biasa aku akan membacakan lewat tengah malam karena selain menghindari dari suara kebisingan di luar, selain itu juga ingin merasakan eksistensi ataupun mungkin creepy-nya ini cerita ya, biar merasuk ke dalam jiwa. Wanjay, merasuk ke dalam jiwa. Oke, hari ini udah masuk tanggal 4 Agustus 2020 pukul 12 lewat 19 dini hari ya. Jam 12 lewat 19. Jadi ya udah lewat tengah malam ya. So, kali ini aku akan membacakan beberapa cerita. Ada 3 cerita yang akan aku bacakan. Oke. Wih, panjang ya ini ya. Oke. Langsung aja kita bacakan ceritanya. Yang pertama datang dari email. Oke, cerita pertama datang dari Mas Robi lagi. Jika kalian pernah dengar ceritanya Mas Robi di episode keberapa ya kemarin ya? 38 ya. Yang cerita hantu si Robi. Nah, itu. Dan kali ini dia mau kirim cerita lagi nih ya. Nih ya, dia tuh punya podcast juga, namanya Podcast Stay Up TV. Dan podcast ini juga menceritakan tentang cerita horor. Jangan lupa mampir ke podcastnya Stay Up TV. Dan jangan lupa klik tombol follow di Spotify, Google Podcast, Anchor, ataupun Apple Podcast. Dan jangan lupa mampir ke channel YouTube-nya ya. Channel YouTube-nya namanya Podcast Stay Up TV. Boleh. Oke, kita bacakan ceritanya. Halo Mbak Ana Olive, apa kabar? Baik. Tahan dulu. Oke. Semoga selalu sehat dan bahagia. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, aku mau berbagi cerita yang mungkin cukup kocak dan seram. Waktu masih kuliahku, pernah gantiin bokapku ngeronda keliling kampung di rumah orang tuaku. Waktu itu aku berempat sama 2 bapak-bapak dan 2 anak muda seumuran denganku. Aku lupa waktu itu hari apa, yang pasti malam ya. Kalau siang bukan ngeronda lagi. Oh iya dong, kalau siang kita nge-mall guys, nge-mall ya. Jadi pos kamlingnya itu di deket rumah Pak RT yang jalan menuju rumahnya lewat kebun yang banyak pohon-pohon gede. Seperti pohon pete, pohon bambu, pohon pisang, dan ada pohon rukem. Kalau nggak tahu rukem, bentuk buahnya seperti buah anggur merah dan pohonnya ada durinya. Malam itu aku lewat kebun itu berempat ke pos ronda tersebut. Kita ngumpul di situ sambil bagi-bagi tugas gantian muter kampung. Waktu itu start keliling jam 11 malam sampai jam 4 subuh. Aku kebagian jam 2 malam. Emang kayaknya aku lagi dikerjain nih, dikasih jam yang menurutku itu banyak aktivitas makhluk halus. Mereka tahu aku bisa ngeliat-ngeliat makhluk tak kasat mata gitu.
Pertama, jalan lewat kebun itu masih biasa aja. Ada sih beberapa makhluk halus di situ. Ada miskun lagi ngumpet aja di balik pohon pete. Ada pocong lagi berdiri aja di pohon pisang. Ada juga sosok kakek-kakek tua, dan aku nggak tahu itu orang atau bukan. Soalnya bentuknya bener jelas banget. Cuma yang anehnya itu kakek jalannya bungkuk. Berpapasan sama aku dengan muka yang datar dan jalan begitu aja. Aku gak mau nyapa karena aku pikir ngapain juga kakek-kakek jam 2 malam keluyuran. Setelah aku muter-muter kampung sendiri sekitar 60 menitan, aku mau balik lagi ke pos kamling kira-kira jam 3-an. Sampai di kebun itu aku diketawain cuy sama Miss K. Suaranya itu seperti di atas pohon pete. Aku lihat-lihat dengan senter ke atas, gak ada tuh Miss K. Sampainya aku di pos kamling, kaget. Gak ada orang. Dalam hatiku cuma bisa mengumpat, aduh si anjing. Gue ditinggal sendirian nih, mana harus lewat kebun lagi. Anjing. Besok aku BBM dong temanku. Ah, lu kerjain aku ya? Masa aku ditinggal gitu aja sih? Kataku. Dan temanku balas BBM aku. Aku bertiga lagi pada mencatur. Tiba-tiba dengar suara Miss K ketawa. Jadi kita pada pulang semua, kata temanku. Aku kira aku dan temanku balas BBM-ku. Gimana? Kata gue kira gue dan teman gue balas BBM gue. Ya itu gak ketawa. Oh maksudnya dikira itu si Mas Robi itu ngira bakal balas BBM-nya dia. Aku lagi aku kira aku doang ternyata yang lihat. Ternyata kalian semua diketawain duluan. Rasain aku ketawain mereka. Aduh anjay bingung. sorry. Ya jadi aku ulangin lagi ya. Besoknya aku BBM dong temanku. Lu kerjain gue ya? Masa gue ditinggal gitu aja? Kata gue. Wih mantap, jadi gue lulu. Terus mana tadi? Dan temanku balas BBM-ku. Aku bertiga lagi pada main catur. Tiba-tiba dengar suara Miss K ketawa. Jadi kita pada pulang semua, kata temanku. Aku kira aku dan temanku, salah kan? Aku kira aku doang. Ternyata kalian semua diketawain duluan. Rasain lu gitu kan, kata Mas Robi. Kejadiannya juga aku udah kuliah. Waktu itu aku diajak yasinan di musola di kuburan keramat deket rumah orang tuaku. Waktu itu malam Jumat. Temanku datang ke rumahku. Rob, temeninku yasinan yuk, ajak temenku. Aku sih mau aja diajak. Ngaji kok nggak mau sih. Ya udah aku jalan berdua sama dia di sekitaran Ba'da Isya. Aku sempat nanya, ini ngaji di mana Pi? Tanyaku. Di musola kuburan keramat Ibu Meyangsari, tokoh masyarakat tempo dulu di kampung itu.
Jawab temanku. Dih, si kupret. Aku kok diajak ngaji di Keramat? Tapi aku solider. Aku ikutin aja lah. Kuburannya itu ada di dekat perbatasan kampung sama perumahan Puri Bintaro. Dan ada pohon beringin besar di belakangnya. Clue ini ya. Perumahan Puri Bintaro. Posisinya makam di atas dan perumahan ada di bawah. Dan ada akses pintu untuk lewat orang saja di samping depan makam tersebut. Selama ngaji itu aku gak tenang. Ada makhluk halus yang ngeliatin dari luar makam. Bentuk makamnya itu seperti rumah. Ada latar besar dan panjangnya kira-kira 10 meteran. Dan di ujungnya adalah bagian belakang dan bagian makam keramat itu. Di samping kiri kanannya ada jendela 4 buah. Kira-kira ukurannya 1 meter kali setengah meter. Dari jendela tersebut ada pocong yang ngintip-ngintip berdua yang lagi baca Yasin. Mukanya gak kelihatan jelas karena lampunya cuma 5 watt. Di tengah bacaan surat Yasin ada ular lewat di paha gue yang lagi duduk bersila. Gede banget. Gak kelar-kelar ujungnya sampai 3 menitan lah. Aku udah gemeteran aja waktu itu. Dan di akhir aku baca surat Yasin, aku ngedengar suara orang jalan seperti pasukan perang dan suara-suara orang ngobrol seperti bahasa asing. Di situ aku gunain mata batinku. Dalam penglihatanku di bawah kampung atau di perumahan tersebut banyak prajurit-prajurit asing lagi perang sama orang Indonesia yang posisinya di kampung atau di atas. Aku disadarin sama temanku ini dan gak lama aku balik. Besoknya si topik ini main ke rumah temennya yang deket makam tersebut. Ceritalah sama orang tua temennya itu tentang kejadian semalam yang aku alami. Kata orang tua temennya itu memang benar, dulu di situ tempat perang masa penjajahan Belanda. Dan kalau ular tersebut memang siluman yang ada di pohon beringin tersebut. Ternyata di kepala ular tersebut ada sebuah batu atau permata yang bisa diambil oleh orang yang mengerti caranya. Note, aku ngetik ini jam 2 malam sambil dengerin podcast kisah horor, anjay. Anehnya, di headsetku denger suara-suara seperti cewek atau suara anak kecil. Sepertinya suara itu penunggu di depan rumah yang ada di pohon rambutan. Salam, Robi. Waduh, wanjay ceritanya ya. Panjang dan lumayan creepy ya. Aku gak bisa ngebayangin ya kalau menjadi Mas Robi, kalau bisa ngeliat-ngeliat makhluk tak kasat mata. Jujur aja aku sampai sekarang masih tertarik untuk gimana caranya bisa ngeliat mereka. Kayak gitu. Soalnya aku tuh udah beberapa kali minta tolong ya Bu sama temen yang bener-bener mempunyai keahlian khusus, maksudnya yang bisa membuka mata batin. Tapi mereka semua itu kayak nggak mau gitu loh, nolongin aku buat ngebuka mata batin ataupun mungkin memberikan aku kesempatan buat melihat mereka gitu. Karena katanya sih takut nggak mau ada resiko atau kayak gimana, aku nggak tahu juga sih ya. Tapi salut banget deh ya. Dan dia lagi ngedengerin podcast kisah horor pada waktu ngetik cerita ini. Dan dia ngedenger suara-suara seperti cewek atau suara anak kecil, anjay. Tapi emang bener ya. Secara ini kemarin ada yang pernah ngomong sama aku, nge-DM aku, Kak Ana, kemarin aku
ngedengerin podcast Kak Ana. Aduh, aku lupa judulnya apa ya. Judulnya apa? Ya pokoknya tentang cerita tentang Miss K gitu. Dan nggak taunya kan ini anak itu katanya punya sixth sense gitu ya Kak. Ya kemampuan untuk bisa melihat hal tak kasat mata. Terus pada saat dia ngedengerin tuh cerita podcast kisah horor, dia didatengin dong sama Miss K. Tapi nggak tahu ya Miss K yang sama dengan cerita yang di sini atau bukan, aku nggak tahu. Tapi intinya itu katanya dia didatengin sama Miss K dan bilang kalau dia nggak suka diomongin atau diceritain. Wanjay, gila ya. Si Miss K tahu loh kalau aku ngeceritain dia. Waduh, jangan-jangan di rumahku ada lagi. Serem anjir. Oke. Enggak flu ya. Karena atau sih Surabaya ini kemarin mendung, sekarang panas. Oke, kita langsung aja ke cerita berikutnya, cerita kedua ya. Oke, cerita kedua ini datang dari Melisa. Oke. Hai Kana, namaku Melisa, asalku dari Kalimantan. Aku ingin sedikit share tentang pengalamanku saat pertama kali mengalami spiritual dengan makhluk halus. Kejadian itu dimulai saat aku duduk di bangku SMK. Aku tinggal di sebuah asrama yang konon menurut berita yang beredar bahwa asrama yang aku tempati sangat angker. Jarak antara sekolah dan asrama memang berdekatan. Hanya keluar gerbang asrama sudah berada di lingkungan sekolah. Fasilitas yang diberikan pun juga lengkap, seperti ibadah, perpustakaan, lapangan basket, lapangan bola, ruang komputer, ruang lab, kantin, dan fasilitas-fasilitas sekolah lainnya. Aku masih ingat akan hal hari itu. Malam Selasa. Entah apa yang membuat aku terbangun di tengah malam. Ketika membuka mata, namun aku merasakan ada hal yang aneh. Seluruh badanku terasa kaku. Dan aku hanya bisa melihat ke atas langit-langit kamar. Tiba-tiba saja, aku mendengar suara kaki orang melangkah beberapa kali bolak-balik. Suara itu berasa terdengar. Aku berusaha memejamkan mata, namun tidak bisa. Seakan mata ini ada yang menahan. Sampai sekitar 10 menit, badanku terbujur kaku dan mendengar suara kaki itu melangkah bolak-balik. Dan sampai akhirnya langkah itu tiba terasa semakin mendekat. Jarak hentakan kaki itu serasa ada menuju padaku. Dan tiba-tiba suara itu menghilang begitu saja. Tiba-tiba ketika aku melihat ke arah langit-langit kamar, betapa terkejutnya aku saat ada sesosok hantu dengan menggunakan baju hitam dan mata melotot persis menghadap ke arahku. Betapa terkejutnya aku dan seakan ingin teriak, tapi tak bisa. Ingin lari, tak bisa. Hanya rasa ketakutan yang aku rasakan. Langsung saja aku berdoa menutup mataku, namun masih tidak bisa. Kemudian dia tiba-tiba berada di samping luar kelambu tempat tidurku. Dia terus memandangiku hingga tiba-tiba saja suara azan berkumandang. Sekejap badan dan mataku kembali normal
Norman Kamaru kali ya, normal. Dan ketika aku melihat ke arah di mana sosok yang tadi aku lihat sudah menghilang. Oke, terima kasih buat Mbak Melisa untuk ceritanya. Wanjay, ini emang kalau cerita di asrama itu aduh sumpah gak bisa ngebayangin ya cerita di asrama, apalagi asramanya itu creepy banget. Terus lorongnya panjang banget, banyak kamar, tapi banyak kamar yang tidak berpenghuni. Terus lorongnya gelap. Wih, mantap itu. Kayak di film cuy, beneran kayak di film gitu kan. Kayak film apa ya? Yang ada asrama-asrama. Wah, aku gak tahu deh. Banyak banget ya. Kalau film barat aku gak tahu deh. Itu creepy banget, gak bisa ngebayangin. Karena dulu juga aku pernah tinggal di asrama waktu SMA. Dan pernah yang ngalami kesurupan juga. Dan itu sumpah creepy banget lokasinya. Apalagi kalau pas di saat kita mau ke toilet kayak gitu kan. Wih wanjay. Ke toilet tengah malam. Sumpah gila. Serem. Anjir. Oke. Lanjut aja ya kita ke cerita terakhir. Ini udah belum ya? Oke, cerita terakhir ini datang dari email lagi. Halo podcast kisah horor, podcast kisah horor. Namaku Riku. Aku dari Kuningan, Jawa Barat. Aku mau cerita nih pengalamanku di Kuntit Pocong. Kisah ini bermula dari cerita babehku, cerita ayahku yang ketika muda pernah melakukan hal konyol bersama teman-temannya. Yaitu tengah malam ke kuburan buat jago-jagoan atau sok-sokan lah gitu. Akhirnya aku terinspirasi. Kayaknya seru dan lucu. Akhirnya waktu begadang bersama temanku. Kebetulan waktu itu kami cuma berdua saja. Tiba-tiba aku inget tuh cerita babe. Iseng-iseng aku ajakin temenku buat uji nyali ke kuburan. Temenku setuju dong. Padahal aku ngajak juga sembari empot-empotan. Juga nyaliku, apa itu empot-empotan ya? Kebetulan kuburan di kampungku berada di hutan. Agak jauh dari kampung. Gak usah minta diceritain gimana serem dan horornya suasana di sana. Yang pasti mending ke mall deh daripada ke kuburan. Ya iyalah Bambang. Gila saja, siang aja aku gak berani kalau sendiri. Lah ini tengah malam mau ke sana apa enggak harakiri, bunuh diri ala Jepang. Tapi karena aku sudah ngajakin dan sialnya temanku malah setuju. Oke deh, gengsi kalau batalin mau. Onjeh, toke, gila, toke. Ini posisinya di mana ya ini toke ya? Di luar kamarku deh. Pokoknya jangan ke kamarku deh. 4, 5. Oke, ganjil. Ini mana tadi anjir? Oke deh, gengsi kalau batalin. Mau ditaruh di mana muka kalau aku batalin? Masa mau dititipkan di masjid? Kan gak mungkin. Ya iyalah Bambang. Akhirnya kami berjalan ke kuburan. Dengan langkah dibuat selambat-lambatnya. Soalnya sebenarnya aku gak mau ke sana. Gila dah. Hawa horor sudah menjalar di seluruh tubuh akibat rasa takut yang ada di pikiran. Akhirnya kami tiba di gerbang kuburan yang gelap cahaya. Hanya dari bulan yang bersinar lumayan terang.
Di dalam kuburan gelap gulita karena banyak pohon besar. Entah akibat ledakan adrenalin yang dari tadi ditahan-tahan, setelah sedikit masuk ke area makam mana sih tadi? Akhirnya kami tiba di gerbang kuburan yang gelap cahaya. Hanya dari bulan yang bersinar lumayan terang. Di dalam kuburan gelap gulita karena banyak pohon besar. Entah akibat adrenalin yang dari tadi ditahan-tahan, setelah sedikit masuk ke area makam, berteriak pocong, pocong. Lalu kami lari-lari pulang sekencang-kencangnya. Anjay, ini gimana sih maksudnya dia? Kami tertawa-tawa sesudah berada di tengah kampung dan menghentikan lari kami. Oh, mungkin dia lagi bercanda gitu ya, bercanda terus teriak pocong, pocong gitu. Tapi aku merasa ada yang aneh. Seperti ada sesuatu yang mengikuti. Kami pun pulang ke rumah masing-masing. Karena bosan cuma berdua. Nah, saat di kamar perasaan aneh dan takut terasa banget. Seperti ada yang memperhatikanku. Akhirnya aku rebahan dan mataku pejamkan mata untuk melawan rasa takut. Anjay, bingung aku. Tiba-tiba ada hawa aneh di sampingku. Ternyata saat aku buka mata, astagfirullah, sosok pocong berdiri persis di sampingku. Dan badannya memungkuk ke arah mukaku. Seolah ingin melihat mukaku dari dekat. Sontak aku menjerit. Tapi suaraku gak keluar. Badanku kaku. Pocong itu tak seperti gambaran di film-film horor Indonesia yang memakai kain kafan putih bersih. Pocong ini kain kafannya sudah sobek-sobek, lapuk, dan kotor. Tapi aku gak bisa ngeliat wajahnya karena hitam legam. Semalaman aku gak tidur, cuma pejamkan mata. Untung di masjid segera terdengar suara pujian. Karena sebentar lagi mau subuh. Besok paginya aku cerita ke temen. Sekalian tanya apa dia juga didatangi pocong. Ternyata cuma aku yang dikuntit. Akhirnya siangnya karena merasa ada yang aneh, aku ajak temen-temen ke paranormal di kampung tetangga. Kebetulan kami sudah kenal karena si paranormal sering dipanggil ke kampung kami jika ada yang kena gangguan mistis. Tak lupa aku beli rokok Samsu 2 bungkus buat si Mbah. Wanjay, rokok Samsu cuy. Kenapa gak Marlboro sekalian gitu? Enak itu yang Ice Splash. Sialan, akibat konyol-konyolan jadi keluar duit. Rugi bandar, hehehe. Setibanya di sana aku ceritain bla 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 bla. Aku merasa ada yang ngikutin gitu mbah. Si mbah tertawa dan bilang memang aku diikutin pocong yang semalam. Tuh pocongnya di depan pintu. Sambil jari tangan menunjuk ke arah pintu. Jelas aku takut dan langsung geser mendekati si mbah. Gimana dong mbah? Ucapku sambil berharap si mbah menolongku. Baik, sebentar ya. Mbah tanyain apa maksud si pocong ngikutin kamu. Saat waktu kejadian mah boro-boro ketawa. Nafas juga ngos-ngosan. Si mbah menatap ke arah pintu dengan serius. Setelah agak lama, si mbah menjelaskan bahwa pocong itu merasa terganggu dengan ulahku dan ingin tahu apa maksudku tengah malam ke wilayahnya dan memanggil-manggil kaumnya.
Setelah dikasih pengertian oleh si Mbah dan diminta maafkan ulah kami, pocong itu bersedia pergi. Sumpah belibet bacanya ya, aku belibet banget, nggak ngerti karena kayak ceritanya tuh dikasih komedi-komedi yang menurutku itu belibet banget, jadinya aku agak bingung ngebacanya. Jadi tapi aku nangkep nih ceritanya ya. Jadi ceritanya tuh dia tuh ngajak temennya buat uji nyali ke sebuah makam angker gitulah, di sebuah makam. Tapi ya niatnya itu cuma bercanda, nggak taunya diiyain sama temennya. Akhirnya dia datang ke makam tersebut, terus tiba-tiba dia ngeluarin gimmick deh, pocong, dan akhirnya mereka lari supaya maksudnya siapa ini namanya, si Riko ini biar nggak lama-lama di makam gitu kan, makanya dia kayak ngegimik pocong gitu kan. Nah nyampe di rumah dia tuh ngerasa terganggu karena kayaknya tuh ada yang ngikutin gitu. Ya iyalah, siapa sih yang nggak terima gitu kan, lu habis ngata-ngatain dia terus lu diikutin, lu nggak terima, gila kan, kayak gitu deh diikutin. Tapi ya menurutku sih ya nggak usah deh nantang gitu, kalian itu buat apa ya. Kalau aku sih ya, aku tuh bukan niat nantang, emang bukannya aku sok-sokan atau kayak gimana ya. Aku emang nggak, aku punya rasa takut itu, punya, tapi selalu berpikiran positif. Jadi banyak banget yang ngira kalau aku itu explore itu bareng ada yang awal, padahal sebenarnya nggak ada, beneran. Serius, aku tuh kalau explore, kalau udah tahu lokasinya datang sendiri. Kalau belum tahu lokasinya paling datang sama temen yang tahu, terus aku suruh nunggu dia di luar. Nah, itu banyak banget yang nge-DM aku kayak, ya ada temennya tuh di belakang apa bla 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 bla, gak mungkin masuk sendirian dan lain-lain kayak gitu kan. Merasa tertantang dong aku. Ini tadi aku udah survei lokasi. Sebenarnya hari ini mau ngonten, tapi kendala center ya. Senternya aku lupa nggak ada. Jadinya insya Allah besok lah kalau nggak ada kendala. So yang di lokasi Surabaya ya, yang meragukan tentang keeksploranku, kalian bisa langsung aja ikut. Ayo besok, nggak tahu ya, insya Allah minggu ini aku mau ngonten di salah satu lokasi yang menurut orang-orang sekitar tuh angker. Biar kalian tahu itu aku di situ tuh ngonten sendirian atau emang didampingin sama orang di belakang, jadi seakan-akan sendirian. Karena udah banyak banget orang yang tahu aku dan ya ngonten bareng aku kalau aku tuh sendirian kayak gitu. Dan ini juga ya, kalau bisa nggak usah lah ke makam. Ya karena dari itu juga kenapa aku nggak mau ngonten di area makam, karena menurutku itu hal yang tidak usah dibuat konten. Karena makam adalah, ya makam itu kedepannya jadi rumah masa depan kita gitu loh, yang kalian injek kayak gitu. Jadi itu rumah masa depan kalian, nggak usah lah ke sana. Setidaknya kan menghormati orang-orang yang sudah meninggal di sana kayak gitu. Ya walaupun mereka mungkin nggak bisa ngedenger, nggak bisa sakit kita nginjek dia, tapi setidaknya kan kita menghormati. Yang di bawah tanah itu juga ciptaan Tuhan. Manusia itu dari tanah bakal kembali ke tanah, ya kan? Manusia diciptakan dari tanah dan pasti bakal kembali ke tanah. Ya sama aja kalau kalian nginjek-nginjek di sana, kayak seakan-akan kalian tuh nginjek harga diri mereka kayak gitu. Oke? Jadi kenapa banyak yang komen sama aku untuk explore di daerah area makam yang menurut mereka itu angker banget, dan ini jawabanku. Aku nggak mau explore di area makam karena makam itu adalah rumah masa depan kita dan setidaknya kita menghargai orang-orang yang sudah meninggal di sana kayak gitu. Nggak mau gue, mending gue nge-explore kebon atau apa gitu, nggak masalah aku mah ya. Oke, udah menit ke 34 ini, udah 34 menit ini aku nemenin kalian ngebacain cerita-cerita horor ini. Ya karena terbatas juga, karena ini ya sebenarnya chargerku itu error, rusak cuy, dan ini HP ku udah lowbat banget, jadi takutnya nanti nggak cukup untuk nge-upload ini podcast. So cukup sekian dulu cerita kali ini. Jika kalian mempunyai cerita-cerita horor dari pengalaman teman, adik, kakak, ayah, ibu, kakek, nenek, saudara,
tetangga, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke podcastkisahhoror@gmail.com, podcastkisahhoror@gmail.com, ataupun di DM Instagram Ana Olive dan DM Instagram Podcast Kisah Horor. Nanti cerita kalian pasti aku langsung bacakan. Dan jika kalian itu pengen banget ngelihat video explore tempat lokasi yang terbengkalai, kalian langsung aja mampir ke channel YouTubeku namanya Ana Olive, ANNAOLIVE. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dan podcast kisah horor kali ini sudah eksklusif di Spotify, manjay, bingung kan? Di Spotify, Google Podcast, Anchor, ataupun Apple Podcast. Jangan lupa klik tombol follow agar kalian selalu update tentang cerita-cerita horor terbaru. Akhir kata, saya Ana di sini dan selamat malam.